Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi malam ini dalam ibadah keluarga. Mari kita siapkan setiap hidup kita menikmati lawatan Tuhan, berkat Tuhan sepanjang persekutuan kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa, nanti hambanya Dewi akan berdoa buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur kembali pada malam hari ini, kesempatan Engkau beri bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah kami. Walaupun dalam via online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bekerja di setiap hati kami yang rindu diberkati, yang rindu dilawat oleh kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Kami siap memuji Engkau dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita hidup, kita bersuka cita, kita dimampukan bukan oleh keberadaan kita tetapi karena Yesus ada dalam hidup kita. Sebab itu dari terbit matahari sampai terbenamnya hati dan bibir kita ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Mari angkat suara bersama ya saudara, dengan sukacita kita menyanyi memuji Tuhan. Senangkan hati Tuhan, haleluya. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan mulai sekarang dan selamanya. Mari katakan, dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai tenggelam di barat, pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan, semuanya puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan mulai sekarang dan selamanya. Besarkan nama Tuhan, besarkanlah nama Tuhan mulai sekarang dan selamanya. Dia Yesus kekuatan saudara dan saya. Sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Yesus Tuhan, Engkau kekuatanku. Amin. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia, Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di Yesus hapuskan tetesan air mata kita. Amin. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Amin.
Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di. Mari katakan Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan dalam tema berjalan bersama Tuhan. Yakinkan Bapak Ibu Saudara, kita setiap hari ada di jalan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menaikkan sebuah pujian, bersamamu Bapa, ku lewati hari-hariku. Haleluya. Katakan kekuatan di jiwaku ada bersamamu Tuhan. Hanyalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan dengan iman, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Katakan haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Puji Tuhan, malam hari ini siapkan hati kita menerima berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, bersama hambanya Dewi Indraha akan berbagi berkat buat kita semua. Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, di kesempatan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan mari kita sama-sama buka dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sampai 15 ya, saudara saya akan bacakan, kita baca bersama. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu.
Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Menjadi tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah berjalan bersama Amen. Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya melangkah dalam iman dan persatuan dengan Tuhan. Berjalan ke arah yang benar dan selalu berfokus kepada Tuhan serta mengikuti pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita melihat pembacaan kita di mana Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu pergi ke suatu tempat diajak oleh rekan Bapak Ibu atau mungkin sahabat pergi ke suatu tempat atau mungkin pergi ke bukit atau kemana. Nah di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba teman yang ngajak kita berangkat ini, teman yang ngajak kita pergi ini berkata bahwa saya tidak bisa meneruskan perjalanan ini, kamu pergi sendiri dengan rombongan yang lain, saya akan pulang. Saya tidak bersama-sama, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini mungkin karena dia ada urusan lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanggapan kita seperti apa menghadapi teman kita? Apa yang kita katakan ketika dia tidak sampai menghantarkan kita pada tujuan? Otomatis kita akan protes ya. Loh kok seperti ini, perjanjiannya kan dari tadi maunya kita akan berangkat sama-sama, kita akan sampai pada tujuan bersama-sama. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan kamu berkata tidak mau melanjutkan perjalanan ini? Demikianlah Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini menuju tanah perjanjian kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama dengan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan Tuhan menyuruh Musa membimbing bangsa ini sendiri untuk sampai pada tanah perjanjian? Yaitu karena bangsa ini kalau kita baca di ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah kamu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan mereka? Berjalan bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu, yaitu ketika bangsa Israel ini jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, yaitu mereka membuat patung emas ya, membuat mereka Allah lain yang mereka percayai. Mereka berkata bahwa kepada Harun bahwa kami harus melihat Tuhan ya, melihat Tuhan yang bisa memimpin kami. Terlalu lama Musa meninggalkan kita. Kami mau ada Tuhan yang dapat kami lihat, yang akan menuntun kami setiap hari. Dan inilah yang membuat Tuhan ini murka kepada mereka. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Amen. Yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Ya, tidak bisa kompromi dengan dosa. Untuk itu dia berkata, berjalanlah, pimpinlah bangsa itu. Tetapi kita melihat bahwa Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa. Dia berkata bahwa jangan suruh kami berangkat dari sini, karena Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk memimpin bangsa Israel ya. Kita tahu bersama Tuhan berkata bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk ya, mereka adalah bangsa yang keras kepala. Bagaimana bisa Musa memimpin bangsa yang besar ini tanpa penyertaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa belajar dari pribadi Musa. Dia berkata bahwa tanpa Tuhan ya tidak akan mungkin saya bisa memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, harta, jabatan, kekayaan ya, tapi kalau kita kehilangan satu, yaitu damai sejahtera. Firman Tuhan sudah kita dengar kemarin. Kalau kita kehilangan damai sejahtera, kalau kita kehilangan pimpinan Tuhan ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Ketika kita kehilangan damai sejahtera itu, sekalipun kita sekali lagi kita punya harta ya, kita punya segala-galanya, kita punya rumah mewah, kita berhasil,
Tapi kalau kita kehilangan satu, yaitu kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan penyertaan Tuhan, sia-sialah segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Dan kita melihat pada malam hari ini adalah bahwa mari kita belajar dari pribadi Musa untuk kita tetap menyertakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana beratnya Musa memimpin bangsa yang besar ini. Saudara, tadi disinggung mereka membuat anak lembu emas dan Allah sangat murka. 23.000 orang Tuhan binasakan. Dan melihat itu Musa tidak berani melanjutkan perjalanan kalau bukan Tuhan yang pimpin. Betul ya gitu ya. Puji Tuhan. Dan bagaimana sekarang kita sebagai gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita menuju tanah perjanjian ya. Sepanjang perjalanan hari lepas ke hari, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita juga mendapatkan penyertaan Tuhan. Bagaimana Dewi? Apa yang kita harus kerjakan supaya kita mendapatkan penyertaan Tuhan sampai Tuhan pimpin kita di Yerusalem yang baru? Apa yang harus kita kerjakan? Puji Tuhan, ada beberapa hal yang dapat saya bagikan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk kita bisa sampai pada tujuannya? Yaitu hal yang pertama adalah abaikan hal-hal yang mengalihkan fokus Anda. Ya, hal pertama adalah abaikan hal-hal yang mengalihkan fokus Anda. Kita melihat bahwa Musa dia fokus ya, dia fokus kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, kita akan mundur dalam Keluaran pasal yang ke-17. Ya, 17. Ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Puji Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, hal yang pertama sekali lagi kita melihat bahwa abaikan hal-hal yang mengalihkan fokus Anda. Kalau Musa tidak fokus kepada Tuhan, bisa saja dia marah kembali kepada bangsa itu. Mengapa kamu mempersalahkan aku? Mengapa sekarang kamu mau bertengkar dengan aku? Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Musa adalah di ayat yang keempat adalah lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Satu hal yang dilakukan oleh Musa ketika bangsa itu ngomel, ketika bangsa itu bersungut-sungut, yaitu dia berseru kepada Tuhan. Karena Musa tahu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan yang dikaruniakan kepada Musa untuk memimpin bangsa yang besar ini, tidak akan mungkin Musa melakukannya sendiri. Dia perlu Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Sekali lagi, Musa fokus kepada Tuhan. Dia mengabaikan hal-hal yang mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Dia mengalihkan omelan daripada bangsa Israel. Dia mengalihkan setiap persungutan mereka. Dia tidak menghiraukan. Tapi satu hal yang dilakukan oleh Musa adalah dia fokus kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Musa adalah dia pusatkan pikiran dan perhatiannya kepada Tuhan serta perasaannya kepada Tuhan. Kita akan baca kembali dalam ayat pokok kita di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 12 sampai 13 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Haleluya.
Hal yang kedua yang dilakukan oleh Musa adalah dia fokus kepada Tuhan. Dia fokuskan pikirannya, perasaannya kepada Tuhan. Dia berkata bahwa bangsa ini adalah bangsa Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Kalau aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, saya juga mau bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan ini, mereka juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Musa tidak mau menikmati kasih karunia itu sendiri. Dia mau berbagi, dia mau membawa bangsa itu. Dia mau mengembalikan hubungan yang sudah rusak antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, mengembalikan, ya, melunakkan hati Tuhan. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, dia berkata kepada bangsa itu tinggallah di sini, aku akan menghadap Tuhan. Aku akan berdoa kepada Tuhan. Aku akan melunakkan hati Tuhan. Siapa tahu Tuhan berkemurahan. Dan kita melihat bahwa Musa ini tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan perkataan bangsa itu. Ketika mereka mulai mencela, ketika mereka mulai merendahkan Musa, ketika mereka mulai bersungut, sekali lagi bahwa Musa memfokuskan pikirannya hanya kepada Tuhan, matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Dia memohonkan penyertaan Tuhan. Di poin yang kedua ini, dia memohonkan kasih karunia. Apa yang sudah Tuhan kerjakan atas Musa, dia mau juga itu dikerjakan atas bangsa itu. Supaya kemurahan Tuhan berlaku atas bangsa itu. Dan hal yang ketiga adalah perhatikan petunjuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa lalainya kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Tetapi pada malam hari ini kita melihat bahwa Musa di setiap langkahnya, di setiap kepemimpinannya, dia tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Dia tidak mau melakukannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Firman Tuhan berkata bahwa aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Satu hal yang dilakukan oleh Musa adalah dia memperhatikan petunjuk Tuhan. Dia memperhatikan, dia mau berjalan dalam pimpinan Tuhan ya. Dia mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkata, bawalah bangsa ini keluar. Dan dia akan membawa bangsa Israel itu bersama dengan Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan. Memperhatikan petunjuk Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa diri kita mampu. Jangan kita menganggap diri kita bahwa kita bisa, kita hebat, kita kuat, kita gagah. Kita bisa melakukan tanpa Tuhan. Karena kenapa? Karena kita punya kemampuan yang luar biasa. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini. Untuk kita tetap memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya. Jangan bertindak, jangan melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Tapi mari kita memperhatikan setiap titah-titah Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, biarlah renungkanlah firman itu siang dan malam. Amen. Perhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang keempat adalah teruslah berjalan di dalam iman. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Tuhan, saya salah catat ayat. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihatnya. Teruslah berjalan di dalam iman. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bangsa Israel, Musa belum melihat seperti apa tanah perjanjian itu di kemudian hari setelah mereka sampai di tanah perjanjian itu yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi Musa dengan percaya, dengan iman, dia yakin bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang begitu indah. Ya, firman Tuhan berkata tanah perjanjian itu berlimpah-limpah susu dan Amen. Madu. Ya, di sana mereka akan dipuaskan dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Dan kita akan melihat bahwa
teruslah berjalan di dalam iman ya. Marilah kita berjalan di dalam iman. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu dengan iman ya. Surga kita belum tahu, kita belum melihat. Tapi kita percaya di setiap kebenaran firman Tuhan bahwa surga itu ada ya. Kita belum melihat seperti apa sih keindahan surga itu. Sama dengan Musa, dia belum tahu seperti apa sih keindahan tanah Kanaan itu. Tapi dia percaya, dia punya iman. Karena kenapa? Karena perkataan Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Dia pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Dan itulah menjadi pengakuan iman percaya kita pada malam hari ini. Kita mengakui setiap kebesaran Tuhan. Dan bagaimana kita akan masuk kelak ya di tanah perjanjian itu, di Yerusalem baru. Itu adalah kota yang kita nantikan. Kita belum tahu, kita belum lihat. Tapi kita percaya pada malam hari ini kita punya iman. Suatu saat kita akan ke sana. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, berjalan bersama Tuhan pasti kita sampai di mana Tuhan tinggal ya saudara. Karena dia sendiri turun dari surga. Oleh sebab itu perjalanan kita hari lepas ke hari, pastikan saudara berjalan bersama Tuhan. Dan bagaimana caranya? Tadi dikatakan mungkin malam hari ini engkau sedang menghadapi persoalan yang berat. Firman Tuhan katakan abaikan. Bukan kita menghindar dari masalah, tetapi yakinlah bahwa Allah lebih besar dari masalahmu. Fokuslah kepada Yesus, fokuslah kepada Tuhan. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Supaya kita tidak dirundung dengan kekhawatiran dan ketakutan karena masalah kita ya. Jadi abaikan, maksudnya mari tetap pandang kepada Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Dan kemudian tetaplah berjalan dalam firman Tuhan saudara ya. Cinta firman Tuhan supaya setiap hari apa yang kita baca firman Tuhan kita belajar lakukan. Karena firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan. Dia memberikan kerinduannya kepada kita. Dia rindukan apa yang dia limpahkan berkatnya supaya kita nikmati kasih karunia itu. Oleh sebab itu jangan lepaskan perhatianmu kepada Tuhan. Yakinkan bahwa setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Baik rumah tangga kita, usaha, dagang dan pekerjaan kita. Bahkan pelayanan-pelayanan kita, yakinkan saudara tetap berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa malam hari ini. Ada saudara yang dalam pergumulan berat, penyakit yang saudara sedang hadapi atau sedang alami saudara. Bahkan mungkin dalam usaha, saudara menghadapi satu pergumulan yang berat. Ataupun dalam cita-cita pendidikan saudara, engkau menghadapi satu tantangan yang berat. Karir saudara mungkin mentok ya, saudara inginkan sesuatu yang lebih. Tapi engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mari firman Tuhan malam hari ini, pegang dan yakini. Engkau berjalan bersama Tuhan, engkau dimampukan menghadapi itu semua. Mari kita berdoa, hambanya akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Ya, Yesus. Biar kami Tuhan tetap di jalan-Mu, berjalan bersama dengan-Mu. Tuntun kami Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, mampukan kami. Untuk kami tetap fokus kepadamu, mengabaikan hal-hal yang melemahkan kami Tuhan. Untuk kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kami percaya, kami berserah pada malam hari ini. Kami ambil satu komitmen ya Tuhan. Untuk kami fokus kepadamu, berjalan bersama dengan Tuhan. Memimpin setiap langkah kami. Berkati kami semua, berkati jemaat-jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Si Tuhan saudara. Kita naikkan sebuah pujian sebelum kita masuk dalam doa berkat. Tiada ku ragu lagi Tuhan berjalan bersama Engkau. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau badai cobaan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidup
Amin. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa berkat. Terima kasih Bapa buat lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Saatnya kami terima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tadakanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, terimalah berkat Tuhan atas cita-cita masa depan pendidikanmu, terimalah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani mulai hari ini, sepanjang masa, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.